Baik duka yang kami hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sebagai orang percaya, kita patut menaikkan rasa syukur kehadiran Tuhan. Duka cita ditinggal oleh yang terkasih almarhum Ibu Tervina Pimpin dalam keluarga besar Dalawa Pimpin, di tengah kehidupan keluarga Meleo Pimpin yang pengadaan sementara jenazah disemayamkan saat ini. Untuk itu mengatasnamakan keluarga diucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah di siang hari ini. Adapun acara yang akan kita lalui saat ini yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh salah seorang ponakan, Ibu Indriawati Karel SPD. Shalom, damai di hati. Baiklah, saya akan membacakan riwayat hidup almarhumah Tervina Pimpin. Lahir di Makalehi 25 November tahun 1947 dari orang tua ayah Fortunatus Pimpin almarhum, Ibu Marta Matilda Kaluase almarhumah. Ibu Tervina Pimpin anak kedua dari 9 bersaudara, masing-masing 1 Alexander Pimpin almarhum membentuk keluarga Pimpin Pansariang. 2 Tervina Pimpin almarhumah jenazah sementara disemayamkan. 3 Agustina Pimpin membentuk keluarga Meleo Pimpin. 4 Sarah Pimpin membentuk keluarga Moilim Pimpin. 5 Stin Pimpin membentuk keluarga Bemboa Pimpin. 6 Gerci Pimpin membentuk keluarga Karel Pimpin. 7 Roslin Pimpin almarhumah membentuk keluarga Derek Pimpin. 8 Swingli Pimpin almarhum. 9 Rokmice Pimpin almarhumah. Almarhumah Tervina Pimpin menikah dengan Edwin Hart Dalawa pada tanggal 15 April 1980 dan bercerai pada tahun 1993, kemudian rujuk kembali dan menikah sesuai dengan akta nikah nomor 1080/XL 4 2001 pada tanggal 22 November 2001. Almarhum Edwin Hart Dalawa dan almarhum Ibu Tervina Pimpin tidak dikaruniai anak.
Riwayat pelayanan pernah menjadi UPK Asisten Bendahara PKI Kolom 2 pada periode tahun 2005 dan 2009. Asisten Bendahara Fungsional Lansia pada periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Riwayat sakit sejak bulan Agustus 2019, Oma Akang mengalami sakit sampai dengan meninggal hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 pada pukul 12.11 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 dini hari. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah riwayat hidup almarhumah Ibu Terfina Pimpin. Terima kasih. Shalom. Kita tiba pada acara yang berikutnya, penyerahan tanda kasih yang nantinya akan diserahkan oleh adik-adik. Bukanlah hal yang singkat bagi kehidupan keluarga Pimpin Kaluase yang menghadirkan 9 orang kakak beradik, dan almarhumah Akang Terfina Pimpin adalah buah hati yang kedua dari 9 bersaudara ini. Hari ini kita menyaksikan bersama dan kita sangat merasakan kehilangan orang yang amat kita kasih. Perpisahan memang adalah hal yang menyakitkan. Seandainya waktu ini bisa diputar kembali, betapa bahagianya ketika ke-9 anak-anak ini boleh mengingat kembali rasa kebersamaan yang mereka rangkai selama ini. Perpisahan mengajar kita bahwa betapa berharganya seseorang setelah dia tidak bersama lagi dengan kita. Perpisahan dengan orang yang amat dikasihi memang sungguh sangat menyakitkan. Tetapi adik-adik Akang, yaitu Ara, Ari, Stin, dan Mage, tetap tabah dan sabar bahwa di balik mungkin semua ada rencana indah buat adik-adik yang ditinggalkan, karena bunga melambangkan cinta kasih yang tulus, bahwa bunga ini yang boleh memberi kelegaan. Kita tahu bahwa harta tidak akan membuat keluarga ini retak dengan hal Yesus. Letakkanlah karangan bunga itu dan ucapkanlah rasa terima kasih buat Akang selaku anak tertua di tengah kehidupan kedua. Turut dan Ara, Ari, Ger, Stin, dan Nadia, Piala tua dan sama kolom 3. Selamat jalan Akang. Terimalah bunga tanda kasih ini
cinta kasih sayang kami Tuhan. Habis sudah derita di dunia ini, Engkau akan jemput Tuhan di surga. Selanjutnya kita akan tiba pada berikutnya, yaitu sambutan yang jemaat yang nanti akan diperlihatkan oleh yang terkasih Ratu Bendahara Jemaat Meninggal dan Untuk itu dengan terima kasih kami berdoa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati Bapak Pendeta Huki Irwan Bapak Magister Teologi, teman-teman pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 dalam duka yang dihadapi oleh keluarga besar Dalawa Pimpin, serta yang kami kasihi di dalam Tuhan, keluarga besar Dalawa Pimpin yang hari ini boleh menyaksikan betapa kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Almarhumah yang terkasih Ibu Tervina Pimpin di usia yang ke-72 tahun 5 bulan dan 12 hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat yang percaya, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia adalah dalam rancangan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati suasana yang bersuka cita, pun kita tidak dapat mengelak. Kita akan juga diperhadapkan dengan suasana yang berduka cita seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Namun dalam satu keyakinan bahwa kasih Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan keluarga, Dia telah memanggil pulang, mengambil seluruh beban yang dialami oleh ibu yang terkasih selama almarhumah ketika masih hidup mengalami sakit penyakit. Ketika kami pelayan khusus berkunjung mendoakan almarhumah yang terkasih, memang kondisi sudah menunjukkan badannya sudah sangat kurus, dan keluarga berkata ini hanya karena mujizat Tuhan kalau dia bisa disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang hal kematian, sesungguhnya ini adalah proses yang harus dilewati oleh setiap umat manusia. Kita yang sudah dikaruniakan kehidupan mulai dari kita lahir, tumbuh kembang kita adalah peristiwa kematian ini sebagai tanda bahwa kita betul-betul mengenal kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhumah yang terkasih Ibu Tervina Pimpin tinggalkan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan keluarga besar Dalawa Pimpin, dan mohon izin di kesempatan saat ini kami akan menyerahkan santunan diakonia duka bagi keluarga. Dimohon perwakilan untuk mulai menerima. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pemerintah Kota Manado. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terkasih
Bapak Andreas Lende, Sarjana Ekonomi, selaku Sekretaris Kecamatan Bunaken. Untuk itu, waktu diberikan. Sulit ini dan dalam kesedihan ini, sebagai pemerintah kami harus sampaikan bahwa ada himbauan pemerintah, ibadah atau kegiatan seperti ini dilaksanakan paling lambat 1 jam dari seluruh rangkaian kegiatan. Maka dengan itu kami tidak berpanjang-panjang menyampaikan, karena nanti kekuatan iman dan penghiburan yang sudah disampaikan oleh pendahulu kami, pembicara pendahulu kami dari BPMJ, sebentar akan dilengkapi oleh Bapak Pendeta, Ketua Jemaat yang akan memimpin ibadah ini. Sebagai pemerintah, kami tetap mengharapkan dan menghimbau agar kita tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah. Saya percaya masyarakat di tempat ini adalah masyarakat atau jemaat juga yang taat akan aturan-aturan dan mau melaksanakan aturan-aturan itu. Ucapan turut berduka cita dari keluarga-keluarga yang jauh yang tidak sempat hadir hari ini. Dari keluarga Manusama Salindeho Balikpapan, keluarga Yan Pimpin Samarinda, keluarga Ros Pimpin Balikpapan, keluarga Kahimpong Pimpin Makalehi, keluarga Toli Pimpin Makalehi, dan keluarga Kaluase Sambulele Ternate. Kita akan tiba pada cara berikutnya, yaitu ibadah yang nantinya akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Luki Irwan Romo Pak Magister. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku terjadi. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pemakaman Ibu Tervina Pimpin dimulai. Jemaat diundang berdiri selain keluarga dalam rumah Bapakku dan apa yang dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang berseru. Dia pergi ke negeri surga yang bakal menyediakan jangan tolak kasih-Mu, Kamu setia, agar Kau pun boleh masuk Dia. Dalam rumah Bapakku banyak temannya, percayalah Engkau diterimanya. kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 15 hingga 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kita. Saat ini ya Tuhan, umat-Mu boleh berkumpul dalam rangkaian penghormatan terakhir bagi almarhumah Ibu Terfina Pimpin yang Engkau telah ambil daripadanya di tengah-tengah kaum kerabat keluarga. Kami sadari ya Tuhan, dan pelanggaran dosa. Kami percaya Tuhan mengenal kami. Tuhan juga mulai yang tahu perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan, dan oleh sebab itu dalam ikatan ibadah saat ini kami datang dan mau memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa. Putuskan kami oleh darah Kristus dalam pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Perikop ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Begini isi bacaan firman-Nya. Kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-8. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, saudara-saudara jemaat dan kaum keluarga, itulah bagian firman Tuhan. Kita
baru lihat dan baca dari kitab Tesalonika dengan judul Kedatangan Tuhan. Nah, ini baru DP perikop saja. Kadang orang percaya, kadang ada yang tak percaya, dan ada yang berpikir biasa-biasa juga ini kata-kata ini. Tapi biasanya kata-kata ini kalau sedang duduk di hadapan jenazah, di situ baru orang sadar bahwa mau mati kok ada buat orang. Akhirnya kata-kata ini menjadi harapan. Tidak ada lagi yang orang mau pegang. Apa yang orang andalkan? Walaupun orang mengatakan sebagai orang percaya, tapi kadangkala kedagingan kita sering menonjol. Leso di hadapan saja jenazah masih baku pokito, baku bully, baku hujat, baku fitnah. Padahal sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, orang mendapatkan pesan yang sama. Apa itu pesan yang sama? Firman-Nya. Kadangkala saya rasa tertawa celia, orang-orang merasa diri jago, merasa diri hebat, merasa diri kuat, suka anggap enteng orang lain. Saya ada cerita, saudara-saudara. DP judul pesan yang sama tapi hasil beda. DP cerita begini, satu kali kelak sebelum wafat orang tua ini, dia panggil DP dua anak laki-laki. Dia panggil di dua anak laki-laki, ya biasa nih bapak ini memberikan nasihat. Kebetulan DP papa ini punya perusahaan besar. Terus apa nasihat kepada kedua anak laki-laki? Dia bilang begini pak kedua anak laki-laki. Sebelum meninggal dia bilang, cuma dua kita mau kasih pesan. Satu, jangan pernah menagih utang kepada siapapun. Nah, itu yang pertama dia bilang, jangan menagih apa? Piutang kepada siapapun. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena matahari. Aduh, bahaya ini yang kedua sih. Orang dengan corona ini suka matahari, kau bilang begini. Tapi ini cerita, saudara. Jadi papa bilang pada dua anak-anak, cuma di dua ini kita mau kasih titip deh. Jangan pernah menagih piutang, dan kedua jangan pernah tubuhmu kena matahari. 5 tahun berlalu, sang mama mengunjungi anak yang pertama, melihat kondisi anak-anaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia kaget lihat anak pertama, kehidupannya seperti sekarat. Kok bagaimana anak keadaan? Ini anak pertama jawab, ya karena kita dengar papa sebelum meninggal bahwa pertama jangan pernah menagih utang. Akhirnya lama-lama kita modal habis. Papa bilang ini boleh pitagih utang-utang yang Donda pinjam. Kedua, papa bilang ini boleh karena matahari ini tubuh. No, kita cuma dapat 1 motor. Akhirnya ya menghindar matahari kita naik taksi. Habis doi, bangkrut. Kasihan nih anak pertama ini, susah. Ini mama pergi pak, ini anak kedua. Kaget saudara-saudara, ini anak kedua hidupnya makmur. Terus nih mama tanya, siapa ngana keadaan begini? Apa yang ada di? Dia bilang, papa ada kasih pesan, yaitu tidak boleh menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu,
Kita tidak pernah kasih beri utang, orang pinjam tidak pernah kasih. Nah itu nih anak kedua bilang. Tapi kalau ada berkat, kita bagi sembako. Nah, dia berbagi sedekah dan banyak berkat. Kedua, Papa cuma kasih 1 motor Pak kita. Mau Papa bilang nih boleh karena matahari. Jadi sebelum matahari terbit kita sampai kerja. Dan sebelum matahari terbenam kita sepulang. Dan sesudah matahari terbenam kita sepulang. Jadi tidak kena matahari. Saudara yang dikasih Tuhan. Maksudnya dua anak dalam satu cerita ini perintah sama tapi hasil beda. Saya mau katakan di siang hari ini, berhati-hati orang menggunakan mindset kita, berpikir kita, cara berpikir, cara memandang, cara menilai. Sebab ketika mindset kita ini positif, dia akan memberikan hasil-hasil yang baik. Tapi kalau terlalu mindset ini berpikir so negatif, DP akibatnya hancur. Nah kalau ini dikaitkan di dalam kebutuhan spiritual kita, saudara-saudara, firman Tuhan diberikan lewat Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sama, tidak ada beda, kecuali dengan orang lain. Tapi kadangkala hasilnya berbeda karena ketidaktaatan kita. Karena kita mau mentransfer kebaikan-kebaikan Tuhan itu keliru. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan saat ini akan memberi kekuatan, akan memberi penghiburan. Karena ayat terakhir katakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan apa? Firman-Nya. Apa firman-Nya? Nah itu ketika dikatakan dalam kitab Tesalonika ini adalah tentang mereka yang telah mendahului kita. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Karena orang-orang yang meninggal di dalam nama Yesus, janji firman Tuhan ini tepat dan benar. Kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wah, ini luar biasa. Oleh sebab itu bagi kaum keluarga yang berduka cita, ya inilah berita penghiburan. Bahwa dia yang telah pergi, dia telah melewati juga masa-masa suka, tetapi dia juga melewati masa-masa yang pahit. Tetapi kita yakin dan percaya dia telah meninggalkan sesuatu yang baik. Dia telah memberikan yang terbaik. Orang tua yang saya cukup kenal, orang tua yang begitu tekun di dalam pengalaman. Terakhir kami semua datang di sini berdoa. Ada yang bilang dia sudah tidak sadarkan, tapi ketika kita masuk, dia panggil pendeta. Dia masih tahu, dia masih memiliki harapan di tengah-tengah krisis yang dia harus hadapi dengan sakit. Di tengah-tengah dia harus hadapi pergumulan-pergumulan di hidup. Dan dia menang, saudara-saudara. Dia terlepas dari penderitaan, dia terlepas dari berbagai pergumulan dan tantangan. Nah, kita yang ditinggalkan, marilah kita lanjutkan itu dalam kebenaran Kristus. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hidup manusia hanya ada 3 hari. Cuma 3 hari terlampau hidup. Pertama past, kedua future, ketiga present. Apa itu ketiga itu? Yang pertama berbicara past, yaitu hidup ini adalah 3 hari. Hari yang pertama adalah hari kemarin. Kenapa saya harus katakan hidup ini meliputi hari kemarin? Karena ketika berbicara hari kemarin, Anda tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi, termasuk kematian. Tidak bisa. Kalau berbicara hari kemarin, sudah apa yang kemarin ya? Selesai.
Anda tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Tidak bisa menarik juga perkataan-perkataan yang telah terucapkan. Masa tuh terampe ucapan kemarin mau orang taruh? Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang dirasakan kemarin. Tidak ada lagi. Itu hari yang pertama yang orang miliki, hari kemarin sudah berlalu. Hari esok itu yang kedua, future. Berbicara hari esok berarti di sana Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok bahkan sebentar orang tidak tahu. Tapi ketika dia berbicara masalah future, besok dia berkata kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan kita tidak bisa lakukan apa-apa untuk esok karena esok belum ada. Tidak mungkin kita mau bersedih sekarang, tidak mungkin kita mau bergembira untuk esok hari, karena kita tidak tahu esok apa yang akan terjadi. Itu hari yang kedua. Hari yang ketiga, present. Nah itu hari ini. Ketika kita berbicara hari ini berarti pintu masa lalu telah tertutup. Segala sesuatu yang kita lakukan kemarin tertutup. Pintu masa depan belum tiba karena berbicara hari ini. Pusatkan saja diri kita hari ini menghadapi COVID-19, menghadapi hidup-hidup selanjutnya. Hiduplah apa adanya dan kuasailah waktumu agar waktumu itu baik. Apa itu? Hormatilah orang, cintailah orang, jangan berselisih, jangan membiarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan membuatmu bingung. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Itu hari ini. Maka itu kita harus tetap menggunakan waktu-waktu hidup, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat dan kita tidak tahu. Ketika kitab Tesalonika mengatakan berjaga-jagalah dan bagaimana kedatangan Tuhan, itu jelas kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu para pekabul dan kaum keluarga yang berkati Tuhan, duka cita ini harus dijadikan introspeksi dan sekaligus retrospeksi. Apa itu? Yaitu apa yang orang sudah buat. Berarti kita lakukan itu dalam damai sejahtera. Biarlah kiranya selama kehidupan almarhumah akan menjadi berkat bagi kaum keluarga di tengah-tengah melanjutkan apa yang mungkin juga almarhumah pesankan. Itu harus dilakukan sesuai dengan amanat firman Tuhan agar kita dapat hidup berkasih-kasihan. Amin. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah pemakaman almarhumah Ibu Terfina Pimpin di tengah-tengah keluarga Dalawa Pimpin selesai. Atas nama pribadi keluarga Pak Warbung mengucapkan turut berduka cita, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Pemakaman di sore hari ini telah selesai dan kita tiba pada acara berikutnya, yaitu ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Bapak Wilson Salindeho, Magister Hukum
magister saya. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Peristiwa juga sama seperti hari ini. Memang kalau acara seperti ini tidak pernah ada kendala. Saya diberikan kuasa oleh Yesus. Tangan ini berkuasa. Langit runtuh dengan kuasa Yesus. Saya tangkal tidak akan jatuh. Demikian juga kematian dari almarhum. Mungkin keluarga masih membutuhkan secara manusia bersama-sama. Kalau ada di tengah-tengah keluarga kuasa itu diberikan oleh Yesus, telunjuk ini punya harga dalam firman Tuhan. Kematian ini masih boleh disangka, tetapi Allah yang punya kuasa ini. Hari kemarin almarhum dipanggil untuk hidup bersama kita. Karena kita yakin dan percaya sejak dari tahun yang lalu, tepatnya bulan November, almarhum ini sudah menderita sakit. Sehingga apapun usaha upaya dari keluarga, kerabat, rekan manusia ciptaan Tuhan, kalau Tuhan berkuasa, semuanya itu tidak dalam pimpin. Bahkan keluarga besar pimpin, keluarga Meleo pimpin, keluarga Muhyiddin pimpin, keluarga Karel pimpin, dan semua keluarga yang terkait di dalamnya yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudaraku yang masih berkenan punya waktu hadir bersama-sama dengan keluarga dalam rangkaian acara pemakaman hari ini. Untuk itu, saya atas nama keluarga menyampaikan juga terima kasih pada yang terkasih Pendeta Marta Kuninengan, maaf kalau salah sebut, STH, yang telah melaksanakan ibadah pada hari kemarin, malam hari. Dan pada hari ini Kadin Bapak Pendeta Luki Romopak, Master Teologi, yang menjadi Kadin melayani ibadah pelepasan pemakaman yang dilaksanakan. Kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan yang memberkati Bapak bersama keluarga. Nomor mana dia pakai? Atas kipas. Misalnya itu habis, itu minta komplak terima kasih kan?
duka datang menyaksikan penyerahan karpet bunga yang akan diserahkan oleh kakak beradik. Penyerahan karangan bunga yang pertama oleh Ara, kedua Ari, ketiga G, dan Terus ke sana kepala kaki. Kaki tuh sana dulu. Pak, sini pokok orang kemarin. Mari, ini dulu. Mari. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya. Merangkai air mataku jadi permata. Kau jadi sudah depan hitam kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Karena jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi, jaraknya aku punya teman setia seperti Tuhan. Orang dari matanya di permata. Melihat rumah tangga di rumah ini. Kau hidup dalam kesendirian, dalam kesakitanmu di rumah ini.
Kami minta maaf karena baru hari ini kami membawamu di rumah ini. Padahal lama dia ingin ada dan mati di rumah ini. Maafkan kami, adik-adikmu Akang, yang baru membawamu hari ini. Inilah rumahmu dan nikmatilah Akang saat ini. Sebelum kami akan membawamu di pegunungan nanti. Begini kaki. Seperti itu muka kita. Siap. Murah sedikit. Lepas, gampang. Apa tuh dia? Boleh. Jangan lepas kaki. Gampang. Kawan sedikit. Ada dia. Kanan Bobi. Maju lagi. Maju lagi. Ambil padanan tangan. Kehidupan dari Ibu Kirpina Pimpin, maka sekarang kita akan menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.